Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Ustaz, tuan-tuan guru, Bapak Ketua BKM yang kami hormati, kami muliakan, kita doakan semoga Bapak Ketua BKM beserta jajarannya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah menghidupkan Masjid Babu Salam ini supaya senantiasa makmur dalam kegiatan ihlali kalimatillah. Tidak kalah pentingnya orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh kami, anak-anak kami, generasi kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi, Bapak Ibu, tak bosan-bosan lagi sampai kita tidak ada lagi. Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih dapat merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kembali kita diringankan langkah oleh Allah untuk dapat mentakarubkan diri, memakmurkan rumah Allah, Masjid Babu Salam yang kita cintai ini, dalam rangka i'lali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kehidupan. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan setiap tarikan nafas muaranya adalah kematian. Kata Imam Ibnu Athaillah, setiap tarikan nafas isinya adalah takdir dari Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah malam ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih bisa menarik nafas, masih bisa melihat, bisa melangkah, bisa mendengar. Ini semua adalah karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita gunakan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberi kepada kita takdir yang baik. Alhamdulillah. Ada hamba Allah malam ini masih bernafas, tapi tidak dikasih takdir yang baik. Masih disibukkan dengan urusan dunia, urusan perdagangan, bisnis dan lain sebagainya, sehingga tidak diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Maka bersyukur kita Bapak Ibu hadirin sekalian, kita diberi oleh Allah takdir yang baik dalam rangka untuk senantiasa meningkatkan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bekal kita kelak nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang kedua, tidak lupa pula kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnahnya untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Maka kita berusaha menyandarkan setiap aktivitas kegiatan hidup kita ittiba kepada syariat Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya kita akan memperoleh kekekalan hidayah. Dimanapun dan kapanpun kita berada, atmosfer hidayah senantiasa melingkupi kehidupan kita. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lagi dan lagi, istimrar, terus dan terus sampai kita tidak ada lagi. Semoga Allah menetapkan atas diri kita menjadi hamba yang hidupnya mendapatkan kehidupan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sudah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah, bahwasanya Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Ar-Raziq, Al-Aziz, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang mengatur kehidupan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepada kita hambanya, Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia meletakkan kemuliaan hidup hambanya sejauh mana hambanya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling beriman, yang paling bertakwa, siapa yang paling bertakwa di antara kamu, dialah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarah sudah bercerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang beruzlah di Gua Sur berhari-hari dalam rangka menyendiri, merenung, ya, memikirkan nafs daripada umatnya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, Khadijatul Kubra, istri tercinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkhidmat kepada suaminya, membawa makanan ke Gua Sur. Apatah lagi pada waktu itu beliau sedang hamil. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan berita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah yang berkirim salam kepada Khadijah, akan tetapi sampaikan juga aku Jibril mengucapkan salam kepada Khadijah. Karena Khadijah berkhidmat kepada suaminya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu setiap hari bulan Ramadan ini siap berkhidmat. Bukan tanggung Pak, ya kan? Jam setengah 4, jam 3 udah bangun. Udah masak air, manasin sayur, kalau tadi sudah dimasakkan. Untuk apa? Untuk makan sahur. Udah jam setengah 5, mulailah dibangunkan anaknya. Bangunkan anak nggak cukup sekali. Berapa kali Bu bangunkan anaknya Bu? Cucunya 5 kali Ustaz, lebih 5 kali. Udah dibangun, gelebak lagi. Bangun, gelebak lagi. Nggak bangun-bangun. Sebelahnya suaminya pun tidur juga. Bang, bangun bang, sahur bang. Suaminya pun belum juga bangun. Alhamdulillah, inilah ujian. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan Khadijah tidak mengeluh dalam keadaan hamil. Karena apa? Karena ya, sunnah Nabi dalam rumah tangga itu beliau mengatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran was salat wa ta'lim wa at'imut ta'am.
Sinari rumah tanggamu dengan membaca Al-Quran selalu. Dengan solat sunnah yang panjang di dalamnya. Dengan majelis taklim, taklim wa taklum, ada yang berdakwah. Kemudian yang keempat, at-ta'imu ta'am, memberikan, menyediakan hidangan kepada keluarga, ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena jihadun nisa fil bait, jihadnya ibu-ibu itu di rumah tangga. Bu, jenuh enggak? Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Kalau ibu ikhlas, ya apalagi di bulan Ramadan, ujiannya berat. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kita ditempa dengan puasa di bulan Ramadan. Nabi bilang, saumur Ramadan, saumus sabar. Bulan Ramadan ini melatih kesabaran. Keistimewaan bulan Ramadan, Nabi mengatakan asyamu junnah. Puasa Ramadan itu adalah dinding. Junnah. Junnah. Jannah. Junnah ini artinya perisai. Tapi perisainya tak nampak. Bu ya, abstrak dia. Tapi bisa dirasakan. Jadi Bunda, kalau Bunda berpuasa, memasakkan untuk keluarga, makan sahur dan untuk berbuka, maka Bapak Ibu hadirin sekalian, disitulah ujian dalam kehidupan dalam berumah tangga. Udah haus, lapar ya, siang mau menyiapkan buka puasa, kemudian banyak kerjaan gak akan habis-habisnya. Tapi kalau hatinya lapang, hatinya dipenuhi dengan khidmat, hatinya ikhlas, hatinya betul-betul dipenuhi dengan kesabaran. As-sabru an ta'atillah. Ya Bu, sabar itu bukan kena musibah saja. As-sabru an ta'atillah. Sabar itu ada 3. Sabar mentaati perintah Allah. Inilah bulan Ramadan ini adalah bulan melatih kesabaran untuk mentaati perintah Allah. Maka siapa yang puasanya diiringi, disertai, dipoles dengan kesabaran, maka niscaya dia akan mendapatkan asyamu junnah. Puasa itu akan membentengi dirinya daripada nafsu, daripada amarah, daripada kebencian, daripada hal-hal yang buruk, sifat negatif. As-sabiru warabitu. Sabarlah, tingkatkan kesabaranmu. Jangan dibalik. Sabar ya, aku udah sabar-sabar ya. Sabar itu ada batasnya. Waktu dia bilang sabar itu ada batasnya, berarti sudah nggak sabar lagi dia. Sedangkan konsep dalam Islam, as-sabiru warabitu. Sabarlah kamu, tingkatkan kesabaranmu. Sabar itu pahit. Sabar itu berat. Ya. As-sabru inda sodematil ula. Sabar itu hanya pada pukulan yang pertama. Tapi kalau sanggup sabar, maka Bunda, sabar itu bisa lebih manis daripada madu. Subhanallah. Jadi Bunda, orang yang sabar itu dapat perisai dari Allah. As-sabaru junnah. Al-asyamu junnah. Puasa itu dinding. Junnah, jannah, jin. Ada 3 kata yang terdiri daripada jin, jim dan nun. Junnah, dinding, benteng. Kemudian jin, tak nampak dia. Jannah, surga, belum nampak dia. Tapi itu janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita nanti di masa yang akan datang, akan dimasukkan ke dalam jannah, tempat yang sejuk, tidak ada hiruk pikuk, tidak ada gelisah, tidak ada lagi. Itulah dijanjikan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, sampaikan salam Allah kepada Khadijah. Katakan kepadanya, Allah berkirim salam. Allah berkirim salam kepada istri Nabi Muhammad, Khadijatul Kubra.
karena dia berkhidmat kepada suaminya. Dia masakkan makanan, dia antar makanan itu ke Gua Sur. Walaupun Khadijah waktu itu dalam keadaan hamil. Kalau bapak ibu yang sudah pergi umroh, yang sudah berangkat haji, itu Gua Sur itu bukan dekat. Jalannya terjal bebatu-batu. Sekarang sudah ada dibuat tangga-tangganya dia, disusun batu itu sampai ke atas. Nah, ini bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah, katakan hai Jibril kepada Rasul bahwasanya Allah berkirim salam karena Khadijah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimasakkan untuk suaminya yang sedang berjuang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka suami mau puasa, anak mau berpuasa, siapa yang masakkan untuk sahurnya? Siapa lagi kalau bukan ibu? Bu, sabar. Jangan marah-marah. Jangan merepet-merepet. Jangan mengeluh. Enak ngomongnya ini. Jangan mengeluh. Jangan marah-marah. Sabar. Kalau sabar, nanti dapat perisai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak Ibu, puasa Ramadan ini pahalanya tanpa batas. Nabi mengatakan dalam hadis qudsinya, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa yang kau kerjakan itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya nanti. Jadi Pak, Bu, ini masih dirahasiakan seberapa besar pahalanya untuk orang yang berpuasa. Maka kalau mandor bilang, Pak betul-betul kerja ya, pokoknya adalah, wah semangat kerjanya ya kan, cantik-cantik dibuat kerjaannya bagus, tahu hasilnya besar nanti. Nah ini dah puasa begitu juga. Asyamu junnah, puasa itu benteng, dinding yang untuk supaya kuat kesabaran kita, mampu menahan amarah, mampu melawan gelombang pahitnya kehidupan, sehingga kita menjadi keluarga yang sabar. Antu'atillah. Kemudian pahala puasa tadi tanpa batas. Kemudian pahala puasa ini mampu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka bersyukurlah kita. Kenapa? Belum sampai kita pada hari kiamat berdiri nanti di hadapan Allah. Siapa manusia yang berdiri di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, tidak ada yang diharapkannya kecuali Allah mengampunkan dosa-dosanya. Maka disinilah kesempatannya. Kita bersihkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Datangnya Ramadan ini kita berpuasa, kita bertarawih malam ini untuk supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini kita bersih daripada dosa dan noda, diberikan oleh Allah pahala yang besar, sehingga kita menjadi hamba yang beruntung dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini, beserta keluarga dan generasi yang kita cintai. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.